Selamat pagi Bapak dan Ibu, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dan Bapak dan Ibu dari Puskesmas. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai tata cara pengisian data Aspak Puskesmas. Sebelumnya kita login dengan kode Puskesmas Bapak dan Ibu, password dengan password yang sudah ada untuk sign in ke dalam Aspak. Tampilan awal ini menyatakan bahwa puskesmas kita belum mengupdate data Aspak 100%. Kita bisa lihat untuk update alat baru 4,17 di sini, sarana baru 2,5 dan prasarana masih 0. Ini adalah angka-angka persentase update data pada Aspak. Sebelum mulai update data, kita akan mencoba untuk mengganti password Bapak dan Ibu. Di kanan atas kita klik lagi profile, kita klik lagi tanda pensil untuk mengedit data profil pribadi Bapak dan Ibu. Nah, ini ada email yang bawaan dari aplikasi. Bapak dan Ibu bisa mengganti dengan email yang aktif di Puskesmas Bapak dan Ibu. Bila ada lebih dari satu email, Bapak dan Ibu bisa membuat atau menuliskan email yang lainnya. Nah, untuk password kami sarankan untuk diganti, tapi dengan password yang mudah untuk dihafal, sehingga Bapak dan Ibu tidak lupa passwordnya, ataupun dicatat dan diinformasikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Karena apabila Bapak dan Ibu lupa password, kami di pusat yang akan reset password Bapak dan Ibu. Nah, nama lengkap diganti, nama lengkap penanggung jawab Aspak di Puskesmas, alamat dituliskan alamat Puskesmas, dan nomor telepon HP Bapak dan Ibu. Sehingga baik Dinas Provinsi ataupun kami di pusat dapat menghubungi Bapak dan Ibu sebagai penanggung jawab Aspak Puskesmas bila ingin mengkonfirmasi data-data yang ada di Aspak. Selanjutnya bila sudah semua, kita submit. Ya, itu tata cara untuk mengganti password. Dan ini cukup penting agar data Bapak dan Ibu terjamin keamanannya. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam penginputan data. Kita klik penginputan data. Ya, kita ada kelompok data umum, data gedung, data sarana, data prasarana, data alat kesehatan, dan survei pertanyaan. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Karena keterbatasan waktu, kita mulai dengan data umum. Ya, data umum kita bisa edit, kita klik tambahkan data ini. Kode puskesmas, tolong dipastikan bahwa kode puskesmas Bapak dan Ibu telah benar. Nama puskesmas juga tolong dipastikan sesuai dengan yang terdaftar di Kementerian Kesehatan, alamatnya juga, dan kontak nomor HP, dan nomor telepon puskesmas bila ada. Untuk jumlah bed ini diisi untuk puskesmas yang rawat inap. Kebetulan ini ada puskesmas rawat inap, kita isi jumlah bed yang tersedia di puskesmas. Bor adalah bor bed of rate keterisian rata-rata 1 tahun terakhir, misalnya 60. Master plan, apakah puskesmas Bapak dan Ibu mempunyai master plan pengembangan ke depannya? Akreditasi, apakah puskesmas Bapak dan Ibu sudah terakreditasi? Silakan diisi. Selanjutnya, klasifikasi puskesmas, pemilik pastikan apakah kabupaten kota, puskesmas Bapak dan Ibu. Kelas puskesmas ini hanya bisa diisi oleh Kementerian Kesehatan, sehingga apabila ada ketidaksesuaian kelas puskesmas dengan yang ada saat ini, tolong diinformasikan ke Dinas Kesehatan Provinsi. Nanti Dinas Kesehatan Provinsi yang akan menginformasikan ke kami untuk merubah kelas puskesmas Bapak dan Ibu. Kemampuan Ponet mampu atau tidak, bila mampu kita klik tanda mampu, bila tidak kita kosongkan saja. Kita anggap puskesmas ini mampu Ponet. Untuk karakteristik, ini bisa diklik lebih dari satu, apakah puskesmas Bapak dan Ibu perbatasan, daerah tertinggal, atau perdesaan atau perkotaan. Kita bisa pilih lebih dari satu. Wilayah juga pastikan di provinsi yang sesuai dan juga di kabupaten kota yang sesuai. Ini kami pilih luar negeri untuk tidak mengganggu data puskesmas di wilayah Bapak dan Ibu. Untuk geolokasi, latitude dan longitude, Bapak dan Ibu tuliskan bila mengetahuinya. Bila tidak mengetahui, silakan dikosongkan, tidak apa-apa.
tapi kami harapkan dapat dituliskan. Jika semuanya sudah benar, kita save untuk data umum, submit. Oke. Selanjutnya kita akan beralih ke data gedung. Ya, di sini data gedung masih kosong. Pada saat kita ingin mengisi data gedung, kita klik tanda plus warna biru di kanan atas, tambahkan data. Kita tulis data gedung, nama gedung sesuai dengan nama yang ada di wilayah Bapak dan Ibu. Misalkan gedung pelayanan, gedung dahlia, atau gedung yang lain. Di sini misalnya contohnya adalah gedung pelayanan. Luasnya dan lantainya, misalnya 1 lantai atau 2 lantai, silakan Bapak dan Ibu tulis. Luas ini adalah luas total dari bangunan Bapak dan Ibu. Bila Bapak dan Ibu mempunyai 2 lantai, berarti 2 lantai bawah ditambah dengan luas lantai atas. Misalnya ini luas lantainya adalah 400 meter persegi. Tahun pendirian dituliskan bisa tahun 2016 misalnya, apakah sampai 2021 ini direnovasi atau tidak. Kalau tidak direnovasi, dikosongkan saja. Kalau direnovasi, kita tuliskan kapan terakhir kali direnovasi. Izin mendirikan bangunan ditulis mempunyai atau tidak. Sertifikat layak fungsi puskesmas juga dinyatakan mempunyai atau tidak. Keterangan bila perlu ditambahkan, bila tidak juga tidak apa-apa. Misalnya, gunakan untuk rawat dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya untuk menambahkan foto, kita klik tanda foto. Nah, kita pilih foto yang ada di bank data komputer atau laptop Bapak dan Ibu. Pastikan fotonya bisa menampilkan tampak depan hampir keseluruhan dari puskesmas, sehingga kita bisa lihat bentuk tampak depan dari puskesmas Bapak dan Ibu. Kalau sudah, kita klik kata simpan foto. Oke. Selanjutnya kita klik simpan berserta data foto untuk gedung yang ada. Bila di puskesmas Bapak dan Ibu mempunyai lebih dari satu gedung, misalnya gedung rawat jalan dan rawat inap terpisah, misalnya Bapak dan Ibu tambahkan lagi nama gedung yang ada, dan begitu seterusnya. Bila di puskesmas Bapak dan Ibu juga terdapat gedung rumah dinas, juga perlu juga ditambahkan di data gedung yang ada di puskesmas tersebut. Jika Bapak dan Ibu memiliki lebih dari satu gedung, Bapak dan Ibu bisa menambahkan juga nama gedung yang ada atau menambahkan rumah dinas. Contohnya misalnya kita punya rumah dinas, misalnya lebih dari satu, kita bisa bilang rumah dinas 1, 2, ataupun 3. Luasannya misalnya 36 meter persegi, satu lantai, pendiriannya tahun 2020, belum direnovasi, memiliki IMB, memiliki sertifikat layak fungsi, keterangannya misalnya digunakan untuk dokter. Nah, untuk bila ada fotonya silakan ditambahkan lagi, bila belum ada boleh untuk dikosongkan sementara, kemudian kita submit. Ya, begitu untuk update data gedung. Selanjutnya, bila kita ingin mengedit atau menghapus, ada di sebelah kanan. Misalnya kita ingin mengedit, ada perubahan luas pada gedung pelayanan. Kita klik tanda pensil, kita rubah luasnya, misalnya menjadi 500, dan ada renovasi pada tahun 2022, penambahan ruang. Setelah kita rubah, kita save. Begitu juga dengan menghapus, misalnya rumah dinas kita sudah dirubuhkan, dihapuskan, diganti dengan gedung yang lain, kita tinggal klik tanda merah, hapus data ini, oke. Oke, ya, itu untuk edit dan menghapus data gedung. Selanjutnya kita ke data sarana. Untuk data sarana, kita lihat ada yang berwarna abu-abu, ini adalah standar acuan yang wajib untuk dijawab, memiliki atau tidak memiliki. Bila dia memiliki, nanti akan berubah menjadi hitam. Bila kita bilang tidak memiliki, akan berubah menjadi warna merah. Misalnya untuk ruangan kamar mandi petugas, kita bilang kita mempunyai kamar mandi petugas, kita hilangkan tanda centang yang di atas untuk dapat mengedit ruangan. Misalnya kita memiliki 2 ruang kamar mandi untuk petugas.
kondisinya apakah baik, rusak berat, rusak sedang, atau rusak ringan. Tahun pendirian kamar mandi ini mungkin juga akan sama dengan gedung puskesmas. Renovasi bila ada dituliskan, bila tidak ada boleh dikosongkan. Keterangan bila ingin diberi keterangan silahkan, kalau tidak pun tidak apa-apa, kita submit apabila sudah selesai. Ya, seperti itu. Untuk mengatakan bahwa kita tidak memiliki ruangan tersebut, misalnya ruangan kesehatan gigi dan mulut di puskesmas kita tidak memiliki, tidak tersedia sarana ini sudah tercentang secara default, Bapak dan Ibu tinggal silakan untuk mensubmitnya. Ya, jadi dia akan berwarna merah nanti bila kita bilang tidak memiliki. Semua yang abu-abu ini harus diselesaikan terlebih dahulu untuk kemudian menambahkan ruangan yang di luar standar abu-abu. Nah, bila kita mengedit juga sama dengan data gedung, kita klik update data, misalnya kita ada perubahan renovasi atau menambahkan ruang umum menjadi 2 misalnya di tahun 2022. Kondisinya baik, kita submit. Begitu juga untuk menghapus, kita bisa mengklik data yang ada bila ingin menghapus data ini. Seandainya Bapak dan Ibu mempunyai ruangan di luar dari standar atau yang abu-abu pertanyaan, Bapak dan Ibu bisa mengklik tanda plus biru di atas kanan. Misalnya kita punya ruangan geriatri misalnya. Kita cari ruangan geriatri. Oke, kita klik ruangannya. Kemudian kita save di bagian paling bawah, tambah data. Ya, biasanya dia akan muncul di paling bawah. Nah, setelah dia muncul menjadi pertanyaan abu-abu, langsung saja kita update. Kita memiliki ruangan geriatri, jumlahnya 1, tahun pendirian, sama renovasi, misalnya dilakukan di tahun 2020. Keterangan bila perlu, ya kita submit. Itu untuk menambahkan ruangan di sarana. Nah, penting adalah kita jawab dulu semua pertanyaan pada sarana, baru kita beralih ke prasarana, kemudian ke alat kesehatan. Jadi urutannya adalah sarana dulu dikerjakan dengan selesai, prasarana sampai selesai, kemudian alat kesehatan, dan selanjutnya survei pertanyaan. Setelah kita mengupdate semua pertanyaan pada data sarana puskesmas, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah khusus untuk ruangan KIA, KB, dan imunisasi, apabila Bapak dan Ibu di puskesmas memiliki 2 atau lebih ruangan, misalnya kesehatan ibu dan KB punya ruangan sendiri, kesehatan anak dan imunisasi punya ruangan sendiri. Kami harapkan Bapak dan Ibu tetap mengisi ruangan KIA, KB, dan imunisasi, karena ruangan KIA, KB, dan imunisasi lah yang menjadi standar acuan baik di sarana maupun di alat kesehatannya nanti. Yang kedua, untuk peralatan untuk pelayanan luar gedung puskesmas, memang di sini banyak pertanyaan bahwa kit tersebut tidak memiliki ruangan khusus, tapi di sarana kenapa ditanyakan? Memang khusus tanda kutip ruangan ini, kit imunisasi, UKS, dan lain-lain, ini untuk membuka alat kesehatan pada alkes nantinya, sehingga diharapkan Bapak dan Ibu yang memiliki peralatan untuk pelayanan luar gedung puskesmas menghidupkan data sarana dalam tanda kutip ruangan tersebut di data sarana, agar nanti di data alat kesehatan dapat diisi kit-kit maupun set peralatan pelayanan luar gedung puskesmas. Nah, selanjutnya kita beralih ke data sarana jaringan pelayanan puskesmas. Nah, di jaringan pelayanan puskesmas, kita sebagai standar acuan adalah puskesmas keliling. Memang ini juga sama dengan peralatan pelayanan luar gedung, tanda kutip, kenapa di sini ditanyakan ruangan puskesmas keliling, padahal puskesmas keliling itu berupa roda 2 atau roda 4. Ini hanya untuk menghidupkan data alat kesehatan di alkes nantinya. Jadi apabila Bapak dan Ibu punya puskesmas keliling, diharapkan untuk menghidupkan data sarananya terlebih dahulu, agar data alat kesehatannya bisa terisi nantinya. Misalnya, kita punya pusling pengadaan tahun 2016. Kita submit. Tujuannya kita tahu bahwa pusling 1 ini di tahun 2016, dan nanti alat kesehatannya kita bisa isi di pusling. Pada saat kita punya lebih dari
satu pusling, kita bisa tambahkan pusling yang kedua dan seterusnya di data tersebut. Apabila kita juga punya yang namanya puskesmas pembantu, Bapak dan Ibu juga dapat menambahkan puskesmas pembantu di sarana ini, agar nanti kita dapat mengisi alat kesehatan pada puskesmas pembantu. Kita mulai dari puskesmas pembantu 1. Nah, puskesmas pembantu 1 ini, Bapak dan Ibu di puskesmas yang membuat yang satu ini namanya apa, bila lebih dari satu. Kalau bisa punya 2 atau 3, Bapak dan Ibu di puskesmas lah yang mengkodifikasi yang satu ini miliknya yang mana, yang 2 yang mana, dan yang 3 yang mana. Nah, di puskesmas pembantu ini juga Bapak dan Ibu diharapkan dapat mengisi kita punya ruangan apa saja di tiap-tiap puskesmas pembantu. Misalnya puskesmas pembantu hanya punya 2 ruangan misalnya, poli umum dan KGAKB. Selanjutnya kita tambahkan data. Ya. Setelah kita tambahkan data, kita langsung update untuk puskesmas pembantu 1. Tersedia ruangan ini, tersedia sarana ini. Sehingga kita dapat mengisi alat kesehatannya pada puskesmas pembantu 1. Ya, selanjutnya kita beralih ke data prasarana. Pada data prasarana ini kita punya sumber listrik, sumber air, pengolahan limbah, gas medis, penanggulangan bahaya kebakaran, ambulan, puskesmas keliling, jaringan puskesmas, pendukung puskesmas, dan sistem telekomunikasi. Hal yang penting dalam data prasarana ini adalah satuan yang ditanyakan. Misalnya untuk daya listrik terpasang, kita menanyakan bahwa satuannya kVA. Jadi di akhir pertanyaan dalam tanda kurung kita punya satuan yang ditanyakan. Contoh, daya listrik terpasang kita adalah PLN, kita mempunyai 10.000 watt. Nah, 10.000 watt itu dalam kVA setara dengan 10 kVA, kilovolt ampere. Jadi kita jangan tulis 10.000, tapi kita tulis 10 kVA. Gitu juga misalnya genset. Berapa genset keseluruhan yang kita punya? Misalnya kita punya, secara keseluruhan kita punya 2 genset. 2. Satuannya adalah unit. Jadi di akhir pertanyaan ada satuannya, kita pilih satuannya, 2 unit. Berapa genset yang berfungsi? Dua-duanya berfungsi. Jadi kita pilih 2 juga, dan satuannya kita ubah bukan kVA tapi unit. Nah, ini suatu yang penting. Seringkali kita lihat satuan prasarana ini masih salah, sehingga kita akan sulit nanti untuk melakukan evaluasinya. Nah, total kapasitas genset yang berfungsi. Adanya salah satu genset mempunyai daya 4.000 watt. 2 genset artinya mempunyai daya 8.000 watt. Nah, pertanyaannya dalam kurung ini kVA. Sehingga 8.000 watt itu setara dengan 8 kVA. Jadi tolong Bapak dan Ibu memperhatikan satuan yang ada pada setiap pertanyaan. Selanjutnya tenaga surya. Tenaga surya atau solar cell, misalnya kita tidak mempunyai solar cell, tidak tersedia prasarana ini, langsung kita submit saja. Kapasitas juga pasti juga tidak punya, karena kita tidak punya solar cell. Jadi untuk sarana dan prasarana sama, yang mempunyai akan berubah menjadi hitam, yang tidak punya akan berubah menjadi merah. Begitu seterusnya sampai sistem telekomunikasi. Selanjutnya kita coba untuk sumber air. Ya, sumber air yang diminta parameternya adalah meter kubik per hari. Seringkali kami temui Bapak dan Ibu mengisikan dalam bentuk liter. Nah, di dalam sumber air kita banyak pertanyaan, apakah sumber dalam, dari sungai, air hujan, mata air, mobil tangki, sumur dangkal, ataupun PDAM. Misalnya puskesmas kita mempunyai sumber dari PDAM. Diperkirakan dalam satu hari itu
menghabiskan 1000 liter. 1000 liter itu setara dengan 1 meter kubik per hari. Jadi kita tulis saja 1000 liter setara dengan 1 meter kubik per hari, kita tulis berarti 1. Untuk PDAM per harinya Puskesmas menggunakan 1 meter kubik per hari. Nah, selanjutnya sumber dangkal. Ternyata Puskesmas selain PDAM juga mempunyai sumur dangkal yang seharinya menghabiskan air sebanyak 3000 meter kubik atau 3000 liter per hari. 3000 liter setara dengan 3 meter kubik per hari. Harap Bapak dan Ibu melihat lagi dari sisi prasarana satuan-satuan yang ada, sehingga kita bisa menganalisa dengan baik ke depan. Mobil tangki air, bila tidak ada, sebutkan tidak tersedia prasarana ini, langsung kita submit. Begitu juga dengan mata air, seandainya kita tidak punya, tidak sedia, kita submit. Ya. Begitu seterusnya sampai sistem telekomunikasi. Selanjutnya kita ke sistem telekomunikasi. Sini ada pertanyaan jaringan internet dan sambungan saluran telepon atau SST. Nah, di jaringan internet ditanyakan pertama adalah jumlah saluran jaringan internet yang berfungsi. Bila kita tulis ada berapa unit, karena yang tanda kurung adalah unit satuan yang diminta. Kita rubah menjadi unit, misalnya 1 unit. Selanjutnya, berapa kapasitas saluran jaringan internet yang berfungsi Mbps atau megabit per second. Misalnya 20 Mbps. Ya, kita hilangkan titik 20 Mbps. Ya. Jadi sekali lagi kami ingatkan agar satuannya menyesuaikan setiap pertanyaan. Sambungan saluran telepon SST. Misalnya kita punya 1 nomor Puskesmas, kita tulis 1 unit. Yang diminta adalah unit. Selanjutnya, setelah kita mengisi semua standar acuan pada prasarana, apabila kita memiliki prasarana di luar dari standar acuan, misalnya AC, kita klik pengkondisian udara atau AC, kita tambahkan data tanda plus biru di kanan atas, kita klik AC split, kita centang jumlah AC split yang berfungsi, kita tambahkan datanya. Nah, lalu kita lakukan update, klik tanda plus warna hijau, berapa, misalnya kita punya 5 AC split. Jangan lupa sekali lagi standar acuan ini sangat penting, kita ganti sesuai dengan tanda kurung di akhir pertanyaan yang ada. Ya, demikian untuk menambahkan standar acuan atau prasarana yang di luar standar acuan. Kemudian kita isikan data distributor. Jika tidak tahu ini distributornya dari mana karena perolehan tahunnya sudah sangat lama, tidak ada datanya lagi, boleh diisikan juga unknown. Demikian juga untuk nomor AKL-nya. Untuk produknya, ini silakan diberikan keterangan apakah itu produk dalam negeri atau luar negeri. Kemudian juga tahun pengadaannya, diisikan tahun berapa alat tersebut dibeli. Contohnya tahun 2013. Dibeli menggunakan anggaran apa? Apakah APBN, APBD? Kita contohkan ini dibeli menggunakan anggaran JKN. Oke. Harga perolehannya, jika datanya juga tidak tahu karena ini adalah data pembelian lama, boleh diisikan angka 0. Kemudian setelah terisi, kita klik update.
Oke, kemudian kita lanjut ke jenis alat berikutnya, yaitu bingkai uji coba trial lens. Jika puskesmas tersebut tidak memiliki alat ini, Bapak Ibu silahkan mengklik tanda lingkaran di kolom merah ini. Ini artinya kita menyatakan bahwa puskesmas tersebut tidak punya alat ini. Kita klik OK. Nah, tampilan di Aspak akan seperti ini. Demikian untuk pengisian alat-alat kesehatan untuk jenis yang lain. Dan juga diisikan untuk alat-alat kesehatan di ruangan-ruangan lain yang tadi dinyatakan bahwa ruangannya sudah memiliki. Baik. Demikian untuk pengisian alat kesehatan. Setelah kita melakukan pengisian alat kesehatan di setiap ruangan di puskesmas tersebut yang sudah kita nyatakan memiliki di Aspak, bagaimana setelah dalam masa pemakaian alat kesehatan tersebut ternyata alat tersebut ada yang rusak atau mungkin sudah tidak ditemukan lagi atau sudah dihapuskan dari daftar inventaris puskesmas. Nah, kita berarti harus melakukan update terhadap perubahan-perubahan tersebut di Aspak. Bagaimana caranya? Caranya kita buka data Aspak di puskesmas tersebut di ruangan yang akan kita lakukan perubahan terhadap data alat kesehatannya. Contohnya untuk alat bingkai uji coba trial lens, kita akan melakukan update. Kita klik gambar panah ke bawah, paling kanan sejajar tulisan alat kesehatan tersebut. Nah, kemudian kita lakukan update. Contohnya untuk bingkai uji coba dengan nomor seri 01AZ. Kita klik box yang berwarna orange. Oke. Misalnya alat tersebut sudah dinyatakan dalam kondisi rusak. Berarti kita klik rusak. Kemudian nyatakan tahun rusaknya itu tahun berapa. Contohnya tahun 2021. Oke, kemudian kita klik simpan. Perubahan yang kita lakukan tadi itu artinya kita sudah melakukan update terhadap pengisian data Aspak. Kemudian bagaimana jika ternyata kita melakukan kesalahan dalam pengisian ini? Bahwa ternyata alat tersebut tidak ada, tetapi di Aspak sudah kita isikan. Kita boleh mendelete-nya. Silakan kita delete alat tersebut. Contohnya di bingkai uji coba trial lens tadi. Di sini petugas entry data Aspaknya mengisikan bahwa puskesmas tersebut memiliki 3 bingkai uji coba. Ternyata yang dimiliki puskesmas itu hanya 2. Berarti silakan lakukan perubahan kembali. Kita klik tanda panah ke bawah. Silakan delete. Klik gambar dalam box yang berwarna merah. Oke. Hapus catatan alat kesehatan ini, kita klik OK. Nah, sudah terhapus data yang tadi diisikan salah tersebut. Nah, bagaimana cara mengisikan jika puskesmas ini memiliki alat kesehatan di luar standar acuan yang ada di Permenkes puskesmas? Kita klik tambah alat lainnya, kita klik. Oke. Kemudian kita pilih alat kesehatan apa yang akan kita tambahkan. Contohnya di ruang pemeriksaan umum ini ternyata memiliki timbangan dewasa. Oke, kita silakan isikan kembali datanya. Isikan nomor serinya. Contoh nomor serinya. Kemudian kita klik lagi. Kita isikan nama mereknya.
Silakan jika merek tersebut ada di bank data Aspak, silakan dipilih. Tapi kalau tidak ada, silakan ketik lagi, nyatakan bahwa alat tersebut unknown, tidak diketahui mereknya. Isikan kondisi alatnya. Alatnya berfungsi, berarti dipilih kondisinya baik. Distributornya, perusahaan distributornya diisikan juga. Jika tidak tahu, tidak mengetahui, tuliskan unknown. Silakan isikan seterusnya sesuai pertanyaan yang ada di Aspak. Produknya, tahun pengadaan, sumber pendanaan, harga perolehan, misalnya dibeli dengan harga tersebut, kemudian diklik save. Nah, ini sudah tertera di sini di rincian. Untuk ruang pemeriksaan umum ada alat timbangan dewasa, yang mana ini adalah alat di luar standar acuan, berarti di kolom standar itu tertulis 0. Ini artinya bahwa alat tersebut, bahwa di dalam Permen KAS 43 bukan merupakan standar acuan untuk alat pemeriksaan umum. Setelah kita mengentry data umum, data gedung, data sarana, prasarana alat kesehatan, kemudian kita lanjutkan mengisi survei pertanyaan. Survei pertanyaan ini adalah berupa kuesioner yang bisa Bapak Ibu isi untuk mengetahui bagaimana pengelolaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan di puskesmas tersebut. Di sini ada 4 kelompok kuesioner, yaitu kuesioner pengelolaan peralatan kesehatan di puskesmas, kuesioner lokasi puskesmas, kuesioner bangunan atau sarana puskesmas, kemudian ada kuesioner prasarana puskesmas. Nah, mengisinya, semua pertanyaan-pertanyaan di 4 kelompok survei pertanyaan ini harus diisi semuanya. Jadi jangan ada yang diabaikan. Mengisinya adalah dengan memberikan tanda centang jika memang sesuai dengan kondisi yang ada di puskesmas, atau tanda silang jika memang pertanyaan tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang ada di puskesmas. Oke, semua pertanyaan ini harus diisi. Jangan ada yang diabaikan. Baik. Demikian untuk pengisian survei pertanyaan.